gue mengingat masa lalu PMPL season-season sebelumnya Morph versus BTR. Morph versus BTR, bagaimana juga berbeda ya rosternya untuk Morph. Tapi kali ini nampaknya lebih solid. Gue melihat bagaimana Miramar mereka juga lebih berani untuk menjegal satu demi satu. Close combat mereka juga sangat rapi. Permainan Fred Granat mereka juga sangat bagus, intens dan on point. Tapi kembali lagi dari Morph yang akan mengepung pergerakan dari box, mestinya break ataupun soas ataupun yang berada di belakang Tigan bisa sih diculik satu demi satu. Bagaimana mereka harus bergerak seperti unit yang merapat. Tapi Yale menjaga sisi atas, nampaknya ingin mengetahui dulu detail dari pemain-pemain box. Begitupun dari Ezreal memantau pergerakan dari Chao Daulan yang Chai Daulan yang berada di sebelah kanannya Pat. Ezreal memantau juga bagaimana break pun sebelahan di arah belakang dia. Dan belum ada pergerakan yang intens, masih memantau-mantau aja. Gue menilai kayaknya mereka butuh Fred Granat sih, setidaknya untuk memberikan splash damage kalau mereka tahu letak detail masing-masing pemain. Iya, karena utility sangat dibutuhkan sekali untuk bermain di gedung seperti ini. At least untuk ngebuka satu sisi pertahanan, tapi break bener-bener YOLO banget, dia langsung masuk menyisir gedung Lobster ini, mencari player-player dari Morph dan Yale. Harusnya mendapatkan informasi dan break sudah mengokang, enggak jadi diangkat doang keteknya. Dan sementara Morph Yale sudah mendapatkan informasi, langsung sedikit tarik mundur juga, nggak mau terlalu terbuka dari satu sisi yang sama. Player-player dari box belum ada inisiasi untuk langsung menjalankan serangan, masih lebih ke arah mencari informasi. Dan untuk dihatin B-Sentinels bisa melakukan looting dengan cukup aman, berarti Skylights pindah. Skylights pindah, apa nggak main? Skylights pindah. Kan Di BTR tuh. yang nggak main. grup E. Yang nggak main tuh BTR, V-Gaming, Boom sama GD. Yes, dan kembali lagi Skylights Gaming harus dipatut acungi jempol juga bagaimana mereka bijak sekali dengan butuhnya poin mereka untuk mendongkrak di top 16. Mereka memang harus pindah, tidak memaksakan untuk fight early, dan ya keputusan yang sangat amat baik. Kemudian juga kita bagaimana penasaran di mana nanti Skylights akan berlabuh dan juga menentukan checkpoint di circle 1 dan circle kedua. Cukup aman dari ini, bisa nol. Mereka nggak ada distraction yang diberikan oleh Skylights, tapi kembali lagi mata kita akan tertuju di mana Box Gaming sudah mengontrol sisi luar dari bootcamp. Gue berharap sih adanya tim Indonesia Victim. Bagaimana misteri yang suka memantau pergerakan dari bootcamp dan bisa setidaknya menyolong satu atau dua pemain dari Box Gaming yang berada di luar. Tapi Morph tertembak di situ Ezreal, dan bagaimana break yang bakal menjadi pemain barisan paling depan diikuti juga oleh Tigan. Bener sih, tapi Victim tadi gue lihat mereka nggak main di kuart. Mister itu udah kepantau. Oh, cepet banget ya, berarti dia keluar dari painannya untuk bisa masuk ke dalam bootcamp. Dia? Enggak, tadi painan. Ya? Tadi painan. Cuman mungkin dia cepet rotasinya kali ya, atau enggak mungkin tadi karena bertemu dengan Dewa United mereka jadi pindah drop zone. Tapi itu akan kita lihat nanti apakah terbukti mereka mau mengganggu atau tidak, karena sementara waktu Morph masih stay cool. Yes. Belum bergerak terlalu panas ke kiri dan ke kanan. Malas Skylights bertemu dengan Alter Ego, berarti Skylights masih berada di Pulau Alpha bertemu dengan Alter Ego di atas sana. Cuman masalahnya apakah nanti mereka bakal bertemu dengan tim B-Sentinels dari Pulau Alpha itu? Yes, bagaimana dari B-Sentinels. Box Gaming sudah merapat Tigan, Soas, Chai Daulan, mereka lebih beriringan tiga seperti horizontal. Tapi dari Morph pun masih cukup rapat. Ini makin menarik close combat dari mereka berdua nantinya. Kita masih belum tahu siapakah yang akan memenangkan fight di arah bootcamp ini. Ya, lagi-lagi semestinya memang dari utility yang mereka punya bisa lebih dimaksimalkan. Tadi satu Fred Granat nampaknya bakalan dilempar, tapi belum ada yang on point. Dan begitu pun dari Soas memukul mundur dirinya untuk menjaga space dari Morph Team. Yap, masih tunggu-tungguan aja. Ini benar-benar long fight, 5 menit udah berlalu. Belum ada satupun player yang ter-take down antara dua tim ini. Malah di sisi lain kita sudah mulai menyorot ke arah Livescape, yang dimana Potato sudah berhasil diamankan. Malah Onyx yang bertemu Victim sekarang. Victim, where are you? Wah, ternyata dari sisi lain malah ada di Xavier yang mengganggu pergerakan di bagian bootcamp. Soas tertangkap di bagian belakang area bootcamp, di bagian lower ground nampaknya. Dan ternyata bukan Victim yang mengambil bagian perbukitan, melainkan di Xavier terlebih dahulu. Dan Jacques mungkin akan berusaha untuk bermain dengan agresif. Oh, itu trap granat yang cukup berbahaya, tapi terabas Gaming Israel. Jacques berhasil untuk mendapatkan satu player. Chai Daulan tertembak di depan sana, dan dua player dari box langsung dilumpuhkan. Yes, bagaimana tadi Lamborghini pun mengambil dari seorang
satu player dari Box Gaming. Bagaimana Box Gaming yang tertekan dari dua arah yang berbeda. Banyak tim yang sudah mendekat. Tadi gue melihat kalau nggak salah Xavier Lamborghini yang sudah mengambil satu player dari Box juga. Ini nggak bagus untuk Box Gaming. Mereka yang mengontrol sisi luar akhirnya terketahui. Yes, Xavier. Mereka menyusul pergerakan dari Bootcamp dan Tigan. Begitupun mereka disengage, tapi Xavier yang sudah stay di arah gudang 3 seberang mereka. Tapi dari Ezreal, gue berharap dan Morph Team aware apa yang sudah diberikan tembakan dan begitu saja sudah cukup dekat. Bagaimana tadi masuk damage beberapa peluru ke arah seorang Ezreal. Oh my god, tiba-tiba di Xavier mulai mengisi bagian gudang-gudang. Ini benar-benar gua melihat sebuah deja vu dan Morph yang sudah mulai Deja vu Pochinki, beda tim aja kan ya. Beda tim aja dan dari DX yang udah mulai mengisi bagian gudang 3, setup mengelilingi bagian bootcamp, membuat player-player dari Morph untuk sementara waktu tidak bisa bergerak. Box keluar ya dari bootcamp. Yes, kenapa mereka langsung aja disengage. Amazing. Yes, mereka langsung cabut gitu aja. Jadi hashtag Indopride-nya guys, buat more team yang sedang berjuang untuk mengokohkan posisi mereka di arah bootcamp. Dan EVOS pun juga Indopride-nya guys, EVOS Roar tapi Mikomo yang tertangkap oleh Bucky yang berada di sisi atas. Isaac juga nggak bagus nampaknya. Oh my god. Ini angin yang buruk. Bau. Untuk EVOS. Bau beda lagi. Iya. Gue merusak momen lo banget gak sih? Iya. Ya udah nggak apa-apa. Karena kali ini kalau kita lihat One More nih, musuh bebuyutan dari EVOS setelah kemarin bermain di Erangel bertemu di Veripierre dan kali ini bermain di Sanhok bertemu di sebuah rumah-rumah. Red Face, nyaris tapi ternyata KF begitu tajam tembakannya menumbang ke seorang Nguyen dan ternyata tembakan di arah depan KF masih belum bisa ditumbangkan. Ada pisau yang dimainkan dan Bucky berusaha untuk meng-spray dengan red dot sight dan ternyata KF lebih tajam, setajam mata pisau dan ternyata Red Face kali ini akan berusaha untuk maju melakukan backup terhadap KF. Bucky mungkin bakal langsung diamankan begitu saja menyisakan Whiteys dan juga satu player lagi dari One More. Gila, imba ya. Bagaimana kalau kita rewind sedikit KF cara merefrag dia menunggu momen beberapa peluru dari Bucky habis baru dia refrag balik. Kemudian juga Pelor yang masuk sangat-sangat on point, benar-benar efektif dan efisien. Tapi dari Nick tertangkap oleh Hands the Public tapi Lizard dipulangkan. Begitupun dari Red Face juga ditumbangkan. Ini nggak bagus menjadikan KF last man standing. Tapi Darli memutar di area sebelah kanan KF. Kita berharap dia bisa nge-clutch. Dari One More. White sudah mendekat. Apakah dari seorang KF bisa menjaga ketenangannya untuk lagi-lagi menumbangkan satu demi satu pemain dari One More. Situ spray down bakal dilakukan tapi White dengan spray yang dilakukan ke arah jendela sempit dan KF selesai. EVOS pun dipulangkan ke arah luar. Ya, nice try buat EVOS karena sudah berjuang untuk bisa fight dengan One More. Dan One More hanya kehilangan Bucky saja tapi mendapatkan 4 poin yang cukup baik untuk di mid game kali ini. Sementara bergeser kembali kali ini ke arah Dewa United. Kali ini posisi dari Dewa United cukup tenang ya karena mereka tidak mengambil bagian tengahnya. Yes. Dan juga Victim yang sudah kehilangan 2 player, Genfast dan Rocky menyisakan Miseri dan Fajar kali ini harus mengunci pergerakan dari Dewa United di depan sana mulai di scope 8. Ada yang lari-lari tapi masih belum ditembak, masih ditungguin aja timing dan momentumnya. Nggak mau terlalu tergesa-gesa karena mau bagaimanapun juga dengan kekurangan 2 player itu akan menjadi sebuah kelemahan dari satu tim di mid game. Yes, begitupun dari Circle sudah mengerucut lagi bagaimana dari Ruins dan juga Painan menjadi poros Circle. Dan Victor mengambil sisi jembatan antara Ruins dan juga Bootcamp. Penuh di situ ada Onyx juga, ada Dewa United juga. Ini bakal menjadi perebutan satu spot untuk menyeberangi entah itu pulau A, B atau C. Dan kembali lagi dari Onyx mengontrol mereka di balik-balik Broken Wall. Dan yes, dari Nick pun juga mundur. Mereka benar-benar stay, nggak mau pindah dan ingin menghantam juga Victim dan juga Dewa United. Tapi dari TA bertemu dengan RRQ dan RPK yang sudah tertunduk lemas. Tapi masih ada seorang mid laner yang berada di Sniper Tower, diikuti dari Jan sedikit menggerakkan dirinya juga di belakang-belakang bebatuan, berharap dia bisa mengcover dari seorang Leren. Tapi yang gak bagusnya adalah Nerpeko masih belum ada waktu, tapi Asa terlalu lama tadi mengokang dan akhirnya dimajuin begitu saja. Mort diharapkan bisa juga membackup. Begituan masih ada seorang Voldemort cukup jauh untuk mengcover dari pemain-pemain RRQ yang sedang ter-knockdown. Ya, timing yang dimanfaatkan oleh mid lane benar-benar on point banget untuk langsung majuin aja player dari RRQ yaitu Asa. Sementara di sisi lain Box pun bertemu dengan Alter Ego, satu player berhasil diamankan, menyisakan break di belakang sana. Renare masih tersungkur lemas berusaha untuk diselamatkan oleh
kawan-kawan lainnya, tapi Hazelnuts akan berusaha untuk menyelamatkan kawannya terlebih dahulu, sedikit tarik mundur ke belakang, menyisakan player dari Alter Ego satu, kayaknya oh enggak, mereka nggak healing ya? Masih belum tahu. Masih belum tahu ya. Tapi Hazelnuts tertunduk lemas. Begitu pun langsungnya terobos oleh Break, dan Break akan fight dengan Super Una. Super Una masih berusaha, dia agak struggle untuk membabat dulu dari Break ataupun revive dari seorang Renalde, tapi bakalan coba dikokang terlebih dahulu ke arah Rasengan dan juga Chidori. Terkena ke arah Super Una, setengah dari terserap, tapi Break dengan last man standingnya, dia langsung panik, terbirit-birit, cabut. Super Una benar-benar kuat dia untuk fight close combat. Ya, karena mau bagaimanapun juga kalau misalkan Break terlalu lama di sana, dia akan tereliminasi secara keseluruhan. Dan Super Una mendapatkan timing untuk bisa menyelamatkan satu kawannya, Morph. Benar-benar sedikit terjebak, tapi antara terjebak atau memang circle-nya ke arah ini sih tadi. Iya, masih menunggu sih. Memang circle-nya cukup membingungkan antara pulau A, B, dan C. Ketiganya masih mempunyai chance yang sama, entah itu ke arah sebelah kanan, ataupun kiri, ataupun ke arah bawah. Dan Morph masih menahan aja memang paling center untuk bootcamp, mendapatkan ataupun nanti menentukan rotasi. Tapi The Xavier tidak mendekat lagi ke arah pemain-pemain dari Morph Team, semuanya mengambil celah yang nantinya mungkin akan melakukan rotasi di tempat yang aman. Kemudian ada Mystery tadi yang masih terpantau juga di sekitaran bootcamp. Mestinya Mystery beda banget dengan gameplay sebelumnya. Biasanya terus dipantau bootcamp, tapi kali ini karena udah circle-nya kali ya bikin struggle. Satu circle, kedua mereka sisa 2 orang gitu kali ya, mungkin membuat mungkin. Mystery sedikit ragu-ragu untuk bermain dengan strategi yang sama. Dan ternyata Valdemar posisinya udah ketahuan oleh seorang Kelch, masih dikeker. Itu dia kalau ngepin bakal langsung ditembak, benar saja. Tapi Valdemar begitu cepat refleksnya, langsung bisa menghindar ke arah yang lain. Dan Mort masih terlalu jauh dari celah tipis jendela, dia bisa dapetin seorang Mort, dan mau nggak mau Valdemar harus melakukan close combat. Dan ternyata timing lagi dan lagi dimanfaatkan oleh Talent All Stars untuk meratakan satu squad RRQ. Angin yang tidak sedap nampaknya untuk beberapa tim Indonesia di awal-awal, tapi Alter Ego yang sudah mengamankan sisi bawah, dibangun juga set smoke up, mengandalkan Renalde dan juga Super Una. Dipantau saja langkah-langkahnya oleh Chopper dan juga para Jin, dimana proning sudah dilakukan. Bisa aja proning shot ini mendapatkan dari kepala Super Una, tapi nampaknya Eagle Esports hanya memantau, mengulik-ngulik saja pergerakan dari Alter Ego, karena memang mereka berada di pinggiran dan juga berada di sisi high ground yang tidak terlalu diuntungkan. Dan di pinggiran ini Circle bisa aja ngejomplang jauh di tempat spot mereka. Itu repot banget, lo udah berada di posisi apa, kemudian lo Circle yang nggak dapet, lo jomplang turun ke bawah. Itu pedih banget, setengah darah tuh bisa aja dia dengan parkur-parkur yang dilakukan. Tapi Bisenol tadi menembaki pemain-pemain dari Onyx, yang dimana pemain Onyx masih cukup aman sejauh ini. Mereka sudah mempunyai kompon yang cukup erat. Dan Dewa United seperti biasa, mereka kalau di Sunhawk lebih memilih open field dan juga berada di sisi high ground. Ini lebih menguntungkan mereka sih. Mereka udah di posisi yang sangat amat tepat menurut gue. Dan juga dari Talent All Star, berbeda dengan tim-tim lain, lakukan rotasi dengan bagi, yang dimana memang ini terpakai di awal-awal tapi tidak terlalu terpakai di menit-menit akhir, akan mengisahkan lo gampang banget di-cut rotasinya dengan bagi. Dengan bagi, apalagi kalau dibonceng ya. Iya. Kalau dibonceng itu udah gampang banget ke take down-nya pasti. Apalagi kalau I'm pro player, wah udah pasti dah itu masuk kepalanya. Masuk pelurunya ke kepala gitu kan. Gimana? Kayak kura-kura dong kalau masuk kepalanya ya. Mohon maaf nih. Tapi kalau kita bergeser kembali Talent All Star yang bakal bertemu dengan Bonafide. Tadi mereka berhasil untuk meratakan RRQ, dan Bonafide sedikit tarik mundur. Lagi-lagi Bonafide dengan gameplay yang nggak mau fight di awal, menghindari suara peluru, fokus ke rotasi aja demi menyelamatkan placement point juga pastinya. Mereka mau bermain sampai ke late game, dan gue rasa Bonafide bakal bermain dengan strategi yang sama sih. Ucup yang bakal ditinggalkan di belakang terlebih dahulu, ngikutin 3 temannya dari arah belakang, dan Talent All Star meng-spot pergerakan dari Bonafide, ditembakin sedikit saja untuk memberikan gertakan, dan mereka pasti mengekor atau mungkin mencicil rotasi untuk masuk ke dalam circle-nya. Di sisi lain, Ruins yang sedari tadi terpantau kosong, nggak ada yang ngehuni, dan Livescape benar-benar cerdik banget. Mereka mengambil kesempatan itu, mereka nggak mau menyia-nyiakannya, dan sudah dikuasai secara penuh dari tim Livescape. Mereka juga udah melakukan setup split. Ada satu Toms yang diutus untuk menjaga bagian luarnya, mencari informasi, terus nengok kiri, nengok kanan, dan ternyata di Xavier pun belum ninggalin Morph.
Apa ketemu di sisi yang lain mungkin? Yes, ini yang gue suka adalah Livescape. Mereka mencadangkan Kato terlebih dahulu untuk Sunhawk. Gue masih penasaran sebenarnya apa yang mereka punya strategi khusus untuk di Sunhawk. Dan di sisi lain, Morph tertangkap satu pemainnya oleh di Xavier. Tapi Rabis mengalihkan sedikit pandangannya untuk menjaga Eagle yang sedang bergerak. Ini di Xavier mantap banget. Posisi mereka dari masing-masing cukup berjauhan. Beberapa player mengunci pergerakan dari Morph Team yang berada di bootcamp. Dan di sisi lain juga menjaga Alter Ego berada di sisi atas. Dan White dan Talon All-Star yang sedang close combat kali ini. White benar-benar luar biasa. Dia bukan last man sih, sendiri saja yang terpantau melawan 3 player dari PA. Dan satunya bisa di take down, tapi jam 17 bakalan diandalkan. Tapi saja Spreadon dilakukan di balik-balik pintu dan dihancurkan. Dan ada follow up damage dengan satu molotov nampaknya. Ya, house point, house kill, house elimination. Itulah kata-kata yang tepat untuk menggambarkan talent All-Star saat ini. Semua tim ditabrak terus-menerus, berusaha untuk menyabet nyawa satu persatu dari tim lain. Dan ternyata mid lane pun harus bertemu dengan tim lain. Ternyata bukan One More, kali ini ada tim Dewa United yang sudah menahan pergerakan dari talent All-Stars. Malah One More yang harus dipotong rotasinya oleh Dewa United. Niatnya sih dimakan sama talent All-Star ya, tapi malah dimakan sama Dewa United. Tapi nggak apa-apa, ini bagus banget pastinya untuk bisa nge-boosting poin-poin dari Dewa United supaya bisa berada di posisi lebih aman lagi. Talent All-Star langsung berotasi masuk dari arah yang lain, mengingat ada beberapa suara peluru panas. Mereka nggak mau mengambil resiko terlalu besar dan mungkin akan bersinggah di rumah-rumah ini untuk sementara waktu. Yes, kembali lagi mereka Talent All-Star membagi dirinya, membelah. Dan Box Gaming yang sudah selesai perjalanannya nampaknya tertangkap 2 pemain tersisa. Kembali lagi dari Alter Ego dan juga Dako tertumbangkan dengan Super Una. Tapi Renaure di sisi atas pun tertangkap, langsung dipulangkan ke arah lobby. Misalkan Super Una menjadi laki-laki yang bakal diandalkan. Last man standing untuk menuntaskan placement point yang lebih baik lagi. Tapi Chopper memberikan terus-menerus spread granat, spekulasi yang kurang on point. Tapi Super Una menjaga dirinya dengan apik dan ciamik biar lebih mantap lagi untuk placement pointnya. Ya, ciamik. Bahasa zaman old banget ya. Condet. Oh iya. Kenapa sih? Emang rumah lu dicondet? Nongkrong gue di sana intens ya. Oh gitu ya. Adat ya lu berarti. Anak condet. Tapi kali ini kalau kita lihat dari Chopper bakal dipotong habis-habisan posisinya, ditembakin oleh seorang Super Una, the last man standing dari Alter Ego. Ini harusnya menjadi santapan empuk sih untuk Super Una, asalkan tidak terpick off oleh player-player Eagle. Dan kalau kita lihat Chopper udah nggak punya healing sama sekali, mau ngomong bakal langsung terobos ke arah depan. Tapi Super Una masih terus-menerus memberikan distraction dan begitu tajam peluru panas yang masuk ke arah badan Chopper dan masih berusaha untuk menghindar dengan sangat cepat. Chopper dan nggak bisa ditangkap begitu saja, dipotong habis-habisan oleh Super Una. Dan Namshin masih berada di belakang sana, masih bertahan untuk mengambil time, buying time. Dan ternyata Namshin pun nggak bisa berlama-lama lagi, harus bergerak sekarang juga. Zona udah terlalu sakit, set up smoke sedikit terlebih dahulu. Begitu pop out dia langsung bergerak ke arah depan dan kokangan granat ini dia akan dimasak dengan sangat matang, dilemparkan ke arah depan. Tapi Una masih bisa menghindar juga, masih ada waktu sedikit lagi. Dan kokangan granat berikutnya saling timpuk-timpukan granat. Dan apakah Super Una bisa memotong rotasi dari masih di depan mata. Wih. Gila, gue deg-degan juga apa yang dilakukan Super Una, bagaimana dia yang berada di lapangan. Tapi dari lemparan Namshin, ya ampun Super Una, kamu bisa, ayo, kamu bisa Super Una, ayo dong, kamu bisa melambatkan dari seorang Namshin. Come on, 2 bebek belum ada damage yang masuk ke Namshin, begitupun dari Namshin belum on point ke Super Una. Masih bertahan, masih cukup tenang. Inilah yang nilai plus dari Super Una, dia sangat amat tenang, sabar menunggu momen dari seorang Namshin. Namshin nggak ada apa-apa lagi, dia masih terobos. Dan ya, bandage ada 7 dan Playzone sudah menyerap darah dia. Momentum untuk Super Una menuntaskan dari seorang Namshin. Yes, ini poin. Nice try untuk Super Una. Masih ada satu lagi PR yang harus dikerjakan, yaitu Parajin harus diselesaikan dengan rapi. Please Super Una, masih ada 7. Mestinya, kalau untuk masuk ke circle susah, 460 meter. Dia harus sedikit berani membuka badan ke arah Parajin. Tapi gue yakin 1v1 antara Super Una dan juga Parajin. Lihat 24. 23. Oke. Ketika tadi kita sudah mengangkat hype-nya ketika Parajin kasih lihat, first aid gue nih bro, ada 23. Tapi ini harus coba dari Super Una, dia harus spekulasi sedikit naik ke atas. Dan yes, Onyx yang sudah terperangkap, dia dari Dewa United tertembak begitu saja. Raffi sudah ter-take down, tapi Kaizen pun ditumbangkan balik. Ini mestinya 3 versus 3 situasi yang akan terjadi. Tapi Steve Boy masih mengumpat-ngumpat di balik batuan.
Kiriman dari Onyx mengambil sisi advantage yang paling tinggi. Jobreng kita juga Nick menjaga kepala-kepala dari pemain Dewa United, tapi di arah Ruins, Livescape dan juga Skylight Gaming sedang close combat. Alright, dan ternyata Dinosaurus pun berhasil diamankan dan Smith begitu tajam tembakannya ke arah depan berhasil untuk menumbangkan satu player lagi dari Livescape, dan ternyata Skylights masih cukup kuat kali ini. Pinky nampaknya masih ada timing untuk di revive sementara waktu, dan what? Audrey melemparkan sebuah granat, sebuah miskalkulasi yang dilontarkan ke arah depan menumbangkan Maybe, dan ternyata dari Jersey pun masih bermain dengan sabar dan hati-hati memantau. Ada sebuah punggung di depan sana, tapi Jersey lagi berusaha untuk melakukan granat, mungkin bakal dilemparkan ke arah depan dan saling timpuk-timpukan ke arah Israel. Kali ini dari Audrey pun masih bertahan juga sebagai the last man standing dari Livescape, tapi masalahnya Skylights masih ada banyak banget ini playernya. Kayaknya Audrey bakal susah sih untuk bisa keluar dari neraka ini. Oke, begitu dari Audrey, matang tepat di depan dari mata dari Smith, tapi masih ada Jersey, Pink dan juga Slayer membuang-buang frag granat, menuntaskan dari seorang Audrey yang menjaga space-nya dengan baik. Angle-nya juga, tapi Audrey nampaknya bakalan dengan terobos gitu aja dari lantai 2. Adanya spekulasi lagi satu kokangan granat. Audrey membuang ke arah sisi tengah, harus lebih berhati-hati lagi dari seorang Jersey, merevive dari seorang Smith, menaiki ke atas tapi turun lagi. Bagaimana dari seorang Audrey cukup struggle, tapi nampaknya bakalan diterobos aja bos. Audrey close combat-nya sangat amat kuat. Pinky yang bakal diandalkan sekarang mengcover dari seorang Smith dan juga Slayer. Jersey sekarang kali ini dia yang ter-take down setelah tadi dia merevive dari seorang Smith. Dan yes, Audrey nampaknya tidak terpantau lagi dari Ruins. Selesai Livescape, tapi Onyx bakal menjadi kontestan Dewa United dan juga Livescape yang berada di Ruins. Ini berpencar jauh pemain-pemain dari Onyx. Ya, betul. Tapi Onyx harusnya masih bisa survive dengan 2 player yang tersisa. Begitupun juga dengan Dewa United. Masih ada Kryzen dan Steve Boy berhasil untuk mendapatkan touchdown di belakang sana, dan masih ada kesempatan untuk bisa memperpanjang survival time-nya. Dan sementara itu kalau kita lihat dari Taka akan berusaha untuk memasang granat ke arah depan, dilontarkan. Bonafide masih lengkap dengan 4 playernya, sedikit tertahan oleh Taka kali ini. Kokangan granat terus-menerus dilontarkan ke arah depan, dan Onyx berhasil mengumpulkan poin yang cukup banyak. Domination 8 elimination point berhasil dikantongin. Dewa United pun terpotong pergerakannya, dikunci habis-habisan, dan Casey yang tertangkap di belakang sana. Ini adalah 3 tim yang lagi haus akan poin. Talent All Stars, Dewa United dan juga Onyx. Ayo Skylights, ayo Onyx, kamu butuh poin. Begitupun dari Dewa United harus sedikit bergerak poinnya. Tapi juga dari BFD Ucup menjadi pemain barisan paling depan untuk menahan pergerakan dari seorang Taka. Masih mengumpat-ngumpat juga di balik dari smoke-nya. Dan Taka langsung mundur cabut, ngeri. Setitik darah lagi, adanya trap molotov juga yang diberikan, tapi Nox datang untuk mengcover dari seorang Ucup. Taka masih cukup tenang dia dengan bandage 4 yang tersisa. Begitupun masih ada coveran juga yang berada di belakang. Kelsey, mid lane juga Jan 17 masih menahan, tapi Kryzen yang menangani posisinya di balik rumputan. Ucup yang tertembak, aduh tipis banget tadi, tapi it's okay, no problem. Masih ada dari seorang Nox yang berada di arah sisi bawah. Gue berharap bisa di cover please, tapi TA nampaknya mengetahui posisi dari Nox yang masih mengumpat-ngumpat, mengendap-ngendap. Slow down baby aja. Tapi TA please kebuka badannya. Bisa Nick dapetin juga. Bisa please dari seorang Nox juga. Please mid laneran ditumbangin. Oh dapat. Bisa didapatkan, tapi jadi dua. Luar biasa Nox dengan tangannya. Satu lagi, tapi secure terlebih dahulu. Jadi lebih aman lagi, biar lebih pasti lagi. 3 kill point, lumayan banget ini untuk cicilan Bonafide. Gila. Kakashi dari Bonafide is real, dan ternyata Nick pun masih bertahan di belakang sana, masih belum ketahuan posisinya. HBD is real, tapi masih belum. Benar-benar sabar banget, dan Nick udah ngumpulin 5 kill point atau elimination untuk sementara waktu. Masih bermain dengan sabar karena Nick tahu dia dapetin circle-nya. Buat apa tergesa-gesa, tapi Nox sepertinya lebih pintar melemparkan stun grenade untuk memancing Nick bergerak ke arah luar, bergerak sedikit terbutakan oleh stun grenade-nya sendiri, tapi Nox sengaja mendapatkan informasi ada Nick di depan sana. It's masih akan berusaha close combat. Nick terus-menerus memberikan tekanan kepada Nox tidak jadi untuk mengarah ke Nick, dan ternyata bukan Tuyul yang harus diamankan terlebih dahulu dari sisi yang lain. Misalkan last man standing dari Bonafide kali ini, Nox gak bisa bergerak terlalu lama, dan dia melakukan jiggle. What happened? Gila, Nox jump shoot yang sukses dengan bait dari kakinya. Taka, ayo dong Nox, dapetin lagi saya satu orang dari Telkom. Taka, please dapet gak? Winner Bonafide Esports, Kakashi is real. Elimination 6 berhasil
Gila. Nox game changer, playmaker dari Bonafide. Udah habis gua berkata-kata sumpah. Ini bener-bener dia berapa kali kalau di Sanok kayak gitu loh. Iya. Ingat gak yang pas di PMPL yang dia nge-backstep Aura juga kayak gitu.